Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Welcome to my final project for intercultural communication class. Jadi di video kali ini aku mau berbagi pengalaman ngobrol dengan seseorang yang sangat berbeda. Someone from Syria, yaitu Mr. Abu Awad. Through this interview, I learned a lot about how people from different cultures communicate, what challenges they face, and how they build understanding despite their differences. Yuk kita simak bersama. Let me introduce you to my interview. Mr. Abu Awad adalah seorang yang berasal dari Suriah. Beliau tinggal di negara yang sangat beragam, ethnically and religiously. Ada orang Kurdi, Kristen, Arab, Syah, dan masih banyak yang lainnya. I reached out to him through social media and he kindly agreed to help my university assignment. Jadi percakapan kami ini menggunakan bahasa Arab, but I translate it into English and Indonesian for this video. The goal was to understand how intercultural communication work in real life, especially in a multicultural society like Syria. During our conversation, I asked to Mr. Abu Awad several questions about intercultural communication, and here are the key points he shared. Jadi beliau mengatakan di Suriah ini orang-orang dari kelompok etnis dan agama yang berbeda tetapi tetap berkomunikasi satu sama lain. Tapi perbedaannya bukan cuma soal bahasa, it's more about speaking styles and expression. For example, cara bicara orang Kurdi mungkin beda sama orang Arab, dan orang Kristen mungkin pakai ekspresi yang beda sama orang Muslim. Tapi meskipun begitu, mereka tetap bisa berinteraksi dan bahkan saling melaksanakan pernikahan. Kemudian saya bertanya tentang agama dan etnis. Beliau mengatakan bahwa memang itu mempengaruhi cara orang berkomunikasi. But in his view, these differences do not create problems as long as people are open-minded and respectfully. Dan beliau juga mengatakan ada beberapa orang yang kurang berbudaya. Maksudnya mereka itu enggak mau terbuka dan enggak mau memahami orang lain. Dan untuk solusinya, jadi di sana itu dicoba memberikan edukasi dan memberikan pemahaman. If they still refuse to respond positively, then he chosen not to interact with them. Jadi jika mereka tidak mau diberi pemahaman, maka orang-orang tersebut memilih untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Dan terakhir saya meminta beliau untuk merangkumnya atau memberikan penjelasan secara rinci dalam satu kalimat. He said that successful intercultural communication depends on mutual respect, openness, and willingness to learn from each other. Respect, open-minded, and mau belajar dari perbedaan. Setelah itu, saya mencoba untuk menghubungkan semua jawaban dari beliau dengan teori yang sudah dipelajari di kelas. Jadi jawaban beliau itu menunjukkan bahwa culture identity itu maupun dari etnis, agama, atau daerah memang mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Tapi itu bukan penghalang
kita bisa saling memahami selama kita mau menghargai identitas masing-masing. Dan beliau juga menyebutkan ada orang yang kurang berbudaya. Ini mungkin mencerminkan stereotype atau prasangka yang ada di masyarakat tersebut. The solution he offered, education and awareness, is exactly what researchers like Lee 2003 suggest in building a global community. Dan pernyataan beliau bahwa orang dari kelompok berbeda tetap berinteraksi dan bahkan melakukan pernikahan menunjukkan bahwa di Suriah social norms-nya itu memungkinkan integrasi. This support that the theory that shared values and compassion help build strong communities. Beliau juga mengisyaratkan bahwa orang menyesuaikan gaya komunikasi mereka tergantung dengan siapa mereka berbicara. The aligns with communication accommodation theory, which say that we adopt our speech and behavior to improve understanding with others. Jadi dari wawancara ini, saya belajar banyak hal tentang intercultural communication. From Mr. Abu Awad, I learned that the differences in culture, ethnicity, and religion are natural, itu wajar. Kemudian, what matters most in having an open mind and willingness to understand others. And then, education and awareness are the key to overcoming prejudice and building harmony. And then successful communication is not about eliminating differences, but about respecting them. Komunikasi yang sukses itu bukan tentang menghilangkan perbedaan, tapi tentang menghargai perbedaan itu sendiri. Big thank you to Mr. Abu Awad for his time and kindness, dan juga buat Miss Siska Rizkiani selaku dosen pengampu saya yang sudah membimbing saya selama semester ini. Thank you for watching my project. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih terbuka dan saling menghargai, karena we all belong the one global community. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.